Pemirsa, upacara penghormatan terakhir 3 jenazah korban pesawat ATR 42500 digelar di Auditorium Madinihang AUP Kementerian Kelautan dan Perikanan Pasar Minggu, Jakarta. Upacara penghormatan digelar untuk mengenang dan menghormati jasa tim yang gugur dalam tugas. Kita baru secure di situ sih kalau misalkan mau pindah. 3 jenazah korban pesawat ATR 42500 disemayamkan dan diberikan penghormatan terakhir di Auditorium Madinihang AUP Kementerian Kelautan dan Perikanan Pasar Minggu, Jakarta. Ketiga jenazah diantaranya 2 pegawai KKP almarhum Ferry Irawan dan Yoga Naufal serta 1 pilot senior Kapten Andi Dahananto. Penghormatan terakhir diberikan untuk mengenang dan menghormati para korban yang gugur dalam misi pengawasan laut. Setelah upacara penghormatan terakhir, ketiga jenazah diserahkan ke keluarga untuk diberangkatkan dan dimakamkan. 2026. Peristiwa tidak terduga terjadi saat upacara berlangsung. Pemirsa, Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono tiba-tiba jatuh pingsan saat memimpin upacara penghormatan dan pelepasan 3 jenazah pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menjadi korban kecelakaan pesawat ATR 42500. Wahyu Sakti Trenggono ambruk saat berada di depan podium saat upacara penyerahan jenazah kepada keluarga korban tengah berlangsung. 2026. Tim medis langsung membawa Trenggono ke luar ruangan dan menuju ambulans untuk mendapatkan pertolongan lanjutan. Terkait hal ini, Wamen KKP Didit Erdiawan menjelaskan bahwa Putri Trenggono pingsan akibat kelelahan. 5 Januari 2026. Sudah sadar, enggak apa-apa. Ini kecapean, enggak kecapean aja. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, pemirsa, 4 jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dari Bandara Soekarno-Hatta, jenazah keempat korban dibawa ke Politeknik AUP Pasar Minggu untuk proses pelepasan sebelum diserahkan ke keluarga. Empat jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu malam. Keempat jenazah yang tiba, diantaranya 1 pilot senior Kapten Andi Dahananto, 2 pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta 1 teknisi pesawat. Setibanya di Bandara Suta, jenazah disambut dengan rangkaian proses penghormatan yang dihadiri perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, petugas aparat, serta keluarga korban. Dari Bandara Suta, 3 jenazah dibawa ke Politeknik AUP Pasar Minggu untuk disemayamkan dan menjalani proses pelepasan, sementara 1 jenazah lain dibawa pihak keluarga. Hari ini kedatangan dari korban ATR 42500, kedatangan 4 jenazah. Terdiri dari apa aja, penumpang ataupun kru gitu Pak? Yang terdiri dari 1 dari Kapten Pilot, lanjut 2 dari pihak KKP dan 1 dari engineering. Selanjutnya dibawa kemana jenazah? Untuk pilot dan KKP lanjut disemayamkan ke AUP Pasar Minggu dan lanjut untuk yang 1 lagi keputusan dari pihak keluarga dimakamkan di wilayah Bogor, Jawa Barat. Usai prosesi pelepasan, masing-masing jenazah akan diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Keinformasi berikutnya, pemirsa, seorang warga Babak Pelur diduga dianiaya oknum anggota TNI Angkatan Laut di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Usai kejadian, pihak Angkatan Laut menahan 5 oknum TNI AL yang terlibat dalam penganiayaan tersebut. Warga mengusir kapal TNI Angkatan Laut Karakelang yang bersandar di Pelabuhan Melangwani, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Ini dipicu lantaran warga kesal dengan aksi penganiayaan yang diduga dilakukan 5 oknum TNI AL hingga membuat seorang warga terluka.
Penganiayaan berawal saat korban berekam sawi duling bersama warga lainnya memancing di kawasan pelabuhan. Merasa terganggu dengan aktivitas TNI Angkatan Laut, korban menegur. Tak terima ditegur, kelima oknum TNI AL tersebut menganiaya berekam hingga terluka di bagian mata dan mulut. Kelima oknum TNI tersebut telah diperiksa intensif dan ditahan oleh polisi militer TNI Angkatan Laut di Makolanal Melangwane dan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kejadian tersebut dipicu oleh kesalahan yang diduga di bawah pengaruh gas yang menyebabkan korban mengalami luka-luka dan situasi tidak kondusif. Pihak TNI Angkatan Laut juga meminta maaf atas kejadian ini dan menyerahkan bantuan pengobatan serta tali asi kepada korban. Dari Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi brutal kawanan geng motor bersenjata tajam di Makassar, Sulawesi Selatan diringkus polisi. Ironisnya, para pelaku masih berstatus anak di bawah umur. Viral di media sosial, aksi brutal yang dilakukan kawanan geng motor yang merusak hingga mengarak sepeda motor korban di Makassar, Sulawesi Selatan. Pihak Jatan Ras Polrestabes Makassar bergerak mencari para pelaku. 4 anak di bawah umur yang berstatus pelajar diringkus di kawasan Rapocini, Makassar. Aksi brutal bermula saat sejumlah kelompok geng motor nongkrong di pinggir pantai. 2 korban yang merupakan sejoli dihampiri kawanan para pelaku hingga berujung penganiayaan. Tak sampai di situ, korban kembali diadang para pelaku hingga dikeroyok. Korban selamat dibantu warga, namun sepeda motor dirusak hingga diarak keliling kota. Para pelaku ini mendatangi korban lalu melakukan kekerasan secara bersama-sama disertai dengan aksi pengerusakan terhadap kendaraan atau sepeda motor yang digunakan oleh korban. Nah, untuk saat ini ada 4 yang diamankan, sementara dilakukan interogasi secara mendalam. Guna penyelidikan lebih lanjut para pelaku dalam pemeriksaan mendalam di Satreskrim Polrestabes Makassar. Polisi terus mengejar para pelaku yang diketahui merupakan gabungan sejumlah kelompok geng motor yang kerap berbuat onar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksyah, iNews melaporkan. Geger pemirsa, ibu dan anak ditemukan tewas berpelukan di dalam kamar rumahnya di Bantul, Yogyakarta. Polisi tidak menemukan tanda penganiayaan di tubuh korban. Warga desa Sumber Agung, Bantul, Yogyakarta digegerkan dengan ditemukannya jenazah ibu dan anaknya di dalam rumah mereka. Salah seorang warga mendapati sang ibu S tengah memeluk anaknya SW dalam kondisi meninggal dunia. Tak lama berselang, sang ibu turut meregang nyawa. Dari hasil olah TKP, polisi menduga korban SW meninggal dunia akibat serangan jantung atau asam lambung. Sementara sang ibu S meninggal dunia karena syok dan terkena serangan jantung. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya beberapa obat jantung dan tercatat sebagai pasien tetap di Puskesmas Jetis Bantul dengan keluhan penyakit jantung dan hipertensi. Di sini juga sebenarnya ada beberapa orang, tapi nggak berani masuk kayak gitu. Cuma itu karena posisi megang gini sama megang anaknya yang itu, posisi masih napas. Terus dipindah. Napas karena saya takutnya kelamaan masa mbak ini, saya pindah ke sini. Di sekitar ada obat rutin ibunya, ada obat rutin gula, hipertensi, kemudian ada obat jantung juga. Pasien ini yang ibunya sudah rutin periksa di PRB. Setelah dilakukan olah TKP dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda penganiayaan pada kedua jenazah, maka kedua jenazah diserahkan kepada pihak keluarga untuk segera dimakamkan. Dari Bantul, DI Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan.
Viral pemirsa, seorang suami di Sleman, Yogyakarta jadi tersangka dan tahanan kota usai melindungi istrinya dari pelaku jambret. Kedua pelaku jambret tewas kecelakaan saat dikejar oleh suami korban. Dua orang jambret tewas usai menabrak tembok di tepi Jalan Laksda Adi Sucipto, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Sabtu 26 April 2025 lalu. Dua jambret ini sebelumnya sempat mengambil tas milik Arista Minaya, warga Klasan Sleman, ketika mengendarai sepeda motor di flyover Janti. Sang suami, Hogi Minaya, yang kebetulan mengendarai mobil di belakangnya, berupaya mengejar kedua jambret ini. Pelaku jambret kemudian kehilangan kendali atas sepeda motornya, kemudian menabrak dinding pagar, terpental dan tewas di tempat. Meski dianggap membela diri, Hogi kini justru ditetapkan sebagai tersangka lantaran dianggap lalai ketika mengendarai mobil. Ia pun harus menjadi tahanan kota dan melakukan wajib lapor di Mapolresta Sleman. Jadi saya pada waktu keyakinannya ya atas dasar apa nanti suami saya dijadikan. Jadi saya nggak mikir sampai kemungkinan dijadikan tersangka atau apa, itu nggak ada kepikiran pada waktu itu. Ada proses mediasi nggak? Ada tawaran damai atau seperti apa? Nggak ada. Sementara itu, hingga Sabtu sore, pihak kepolisian Polresta Sleman belum memberikan keterangan resmi terkait kasus ini. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan.